Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ini adalah video kelanjutan dari video trik hitung cepat bagian hitung angka. Ini part 2. Kemarin bagian pertama ada 10 soal, sekarang ada 10 soal lagi, 11 sampai 20. Kayak yang gue kasih tahu sebelumnya, itu untuk menjawab satu soal ini kita hanya dikasih waktu kurang dari 30 detik, maksimal 30 detik per soal. Jadi mesti tahu sedikit trik cepat untuk menjawab soal-soal kayak gini gitu. Oke, sekarang kita langsung aja lihat soal nomor 1. Soal nomor 1 ini penjumlahan. Soal penjumlahan ini sederhana, tapi hampir selalu masuk dalam soal-soal psikotes maupun soal-soal tes CPNS dan tes khusus lainnya gitu ya. Hampir selalu masuk. Khususnya soal psikotes hampir selalu ada soal-soal penjumlahan kayak gini. Oke, di sini ada soal 182 tambah 30 tambah 24, jawabannya A, 216, 214, 226 dan 216. Sorry, ini 236, A236. Oke, untuk menjawab soal ini sih sebenarnya kita nggak perlu ngejumlahin semuanya. Kita lihat aja angka satuannya. Satuannya ada 4, 0, 2, berarti satuannya 6. Kita lihat di sini. Berarti ini sudah B sudah tereliminasi sendiri. Lalu di sini masih ada 6. Kita lihat angka puluhannya 2, 3, 8. Berarti 13, jadi 36. Lihat ujungnya 36. 36 cuma 1, berarti jawabannya ada di A gitu. Oke, lanjut nomor 2. Jika X sama dengan 1/16 dan Y sama dengan 16%, maka A, X besar dari Y, B, X kecil dari Y, C, X sama dengan Y, lalu X kuadrat sama dengan Y. Sebenarnya kita nggak perlu ngitung-ngitung sebenarnya teman-teman ya. Kita udah, kalau kita lihat aja angka ini, kita udah tahu kalau Y ini lebih besar daripada X. Karena 16% itu sama dengan 16/100. Sementara 1/6, kita kali aja ini 16, angka terdekat dengan 100 berapa? 96. Dibagi 16 sama dengan 6. Jadi 6/96. Jadi kalau 100, kalau ininya kita jadiin 100 juga, berarti 6, berapa gitu, 6,6 gitu ya, 6,6. Jadi 6,6/100, 6,6/100. 1/16 itu sama dengan 6,6/100. Jadi Y lebih besar daripada X. Jadi kita lihat di sini, X besar dari Y salah. Lalu B, X kecil dari Y, benar. Lalu X sama dengan Y, salah. X kuadrat sama dengan Y, salah. X kuadrat, karena X nya aja itu 6,6, berarti X kuadrat itu paling 13,2 gitu ya. 13,2/100 atau 13,2%. Jelas masih lebih besar 16%. Oke, lanjut. Sekarang 3,14 tambah 8,54. Ini masih penjumlahan teman-teman. Kita jumlahin aja angka terakhirnya. Angka satuannya 4 berarti 8. Lalu 5, 1, 6. Ya udah, kita cari di sini yang ujungnya 68. Ini 68. Lalu cuma satu yang 68, ya udah jawabannya berarti A. Kalau kita jumlahin juga semuanya berarti 11,68 gitu ya, 3 faktor 8. Oke, gitu. Lalu soal nomor 4, 2115 bagi 47, jawabannya ada A 35, B 45, 34 dan 55. Kalau pembagian kayak gini caranya teman-teman, cara cepatnya khusus ya, ini khusus karena ini ganjil, khusus ganjil. Angka pembaginya ganjil. 7 ini kan ganjil. Kalau 46 itu dia genap. Kalau yang ganjil ini kayak gini teman-teman. Kita lihat ini juga satuannya 5.
Jadi 7 ini kali berapa hasilnya? Yang ujungnya 5. Karena dia ganjil, pasti pengkalinya cuma 1 teman-teman, cuma 5. 7 kali 5 35. 7 kali 5 35. Jadi sini satuannya 5, pasti 5. Lalu atau kalau sini kita lihat, sini pasti dicoret. Ini juga coret. Jadi jawabannya antara 35 dan 45. Lalu tinggal 211 karena 5-nya udah dicoret. Tinggal 211. Jadi sekarang satuannya 1. 7 dikali berapa sama dengan yang akhirannya 1? Pasti cuma 1, pasti cuma 3, nggak mungkin 2, nggak mungkin 3, nggak mungkin 4, nggak mungkin 5. Karena gitu, 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, 7 kali 4 28, 7 kali 5 35 gitu ya. Yang ujungnya 1 pasti cuma 1, cuma kali 3. Beda dengan kalau angka genap teman-teman. Jadi ini tadi dulu ya, ini berarti 35. Jadi jawabannya 35 teman-teman. Coba aja 47 kali 35, 2115. Kalau angka ini genap, jadi 46 misalkan gini teman-teman ya. Misalkan angkanya 442 gitu, 4424 gitu, dibagi 56. Karena ini genap. Kalau genap itu pasti 4, ujungnya 4, pasti 2 teman-teman, bukan 1. Kalau yang ganjil itu kan cuma 1. Kalau 6 ini dikali 4 hasilnya 24, dikali 9 juga hasilnya 54. Jadi ada 2 gitu. 4 juga sama, 4 misalkan 2 misalkan 2 kali 1 2 kali 1 2 kali 6 juga 12 kan, ujungnya juga 2, sama. Jadi di sini bisa juga cara ini, tapi kita mesti coba satu-satu ini opsinya. Kita coba 56 ini dengan 9 gitu, 9, yang satuannya 9 kan pilihannya ujungnya 9 atau 4 gitu kan ujungnya. Kalau kita terusin ini 9, jadi sini tinggal 442. Kalau kita coba 9 ya, 442 karena dia 6-nya ganjil lagi, dikali berapa ujungnya 2, pasti 2 opsinya, kali 1 atau kali 6 ya. Bukan, 6 kali 7 42, 6 kali 2 12. Jadi antara 2 dan 7 gitu. Jadi kita ambil sepuluhannya aja, 42 6 kali berapa, 42 sama dengan 7. Jadi jawabannya 79, karena ini habis nanti. Kalau kita coba 4, di sini nantinya 4, lalu di sini 4 kali berapa, di sini cuma 12 teman-teman, di sini 12, masih sisa lagi ini 3 gitu. Jadi ini enggak. Jadi ini bukan, jadi ujungnya pasti bukan 4 gitu, karena dia nggak habis. Tapi cara ini sebenarnya agak rumit, jadi nggak usah pakai cara ini. Jadi yang angka ganjil aja kayak gini. Kalau angkanya ganjil, tinggal pakai aja cara yang gue kasih tahu tadi. 7 ini dikali berapa ya, yang ujungnya 5, 7 dikali berapa, ujungnya 1 gitu, hasilnya 35. Kalau genap susah. Oke, sekarang nomor 15. Ini perkalian. 233 kali 456, jawabannya sini 150,283. Oke. Sekarang kita kali dulu. Kayak di video pertama gue udah kasih trik buat ngali angka ratusan. Pertama itu kita kasih 5 strip teman-teman, 1 2 3 4 5. Pertama 3 ini kita kali 6 sama dengan 18, jadi sisip 1. 3 kali 6 ya. Lalu setelah itu ini kita kali 3 kali 5 15, 3 kali 6 18, 20, 33 tambah 1 4, 34. Jadi kini sisip 3. Lalu setelah itu 3 dikali 4 begini, 3 kali 4 2 kali 6, 3 kali 4 12, 2 kali 6 12, 24 tambah 3 kali 5 15 sama dengan 49. 24 tambah 15 39,
39 tambah 3 42. Oke, di sini 4. Lalu 3 kali 4, lalu sini lagi ulah sama kayak yang ini. 3 kali 4 12, 2 kali 5 10, 22 tambah 4, sini 6 26. Lalu terakhir 2 kali 4 8 tambah 2 10. Jadi 10 6 2 4 8. 10 6 2 4 8. Kita cari jawabannya. 10 6 2 4 8 ada di B. Gitu teman-teman. Jadi untuk perkalian 100 ini udah gue jelasin di video sebelumnya, jadi nggak usah gue jelasin lagi di sini. Cukup satu soal ini aja. Oke, langsung sekarang nomor 16. Nomor 16, 0,74 tambah 21%. Jawabannya di sini 9,5, 9,5%, 95% atau 95. Oke, di sini kita jadiin persen semua dulu. 0,74 kan 74 per 100. 74 per 100 sama dengan berarti 74%. Ditambah 21%, 95%. Udah, kita cari jawaban di sini 95%. Oke, gitu. Jadi tinggal kita samain, kita sesuaiin sama dengan jawaban. Oke, nomor 17. 35 kuadrat kurang 16. Jawabannya ini. Kita cari aja dulu. Kayak sebelumnya juga udah gue kasih tahu ya di video sebelumnya. Ada soal kayak gini juga. Kalau ujungnya 5, kuadrat yang ujungnya 5, tinggal kita cek kali aja ini. Angka puluhannya 3 ini kita kalikan dengan angka setelahnya. Jadi 4. 3 kali 4 12. Dan ujungnya pasti 25. 12 25. Hasilnya 12 25. Dikurangi akar 16. Akar 16 itu ya 4. Ya kan 4. Nggak usah kita cari-cari, ini akar murni. Jadi 12 21 hasilnya teman-teman. Kalau rasanya soal-soal ada beberapa soal yang sulit, kita lewatin dulu. Kita cari soal yang gampang. Tapi soal kayak gini sebenarnya gampang. Kalau kita tahu triknya kayak yang gue kasih tahu ini tadi kan, gampang. Tapi kalau rasanya agak sulit ya lewatin dulu. Oke, sekarang nomor 18, 102 kali 32 sama dengan 32 P4. Kita kaliin aja, teman-teman. Sini pilihan. Kita kaliin aja. 100 kali 32, 300, 3200. 2 kali 32, 64. Jadi P-nya 6. 32, 64 hasilnya kan? 32, 64. P-nya sama dengan 6. Soal-soal yang PP kayak gini itu banyak di soal psikotes. Oke, lalu nomor 19. Setengah tambah 2 per 3 tambah 2 per 6 kurang 1. Jawabannya ini. Kalau mau kita samain juga semuanya penyebutnya juga bisa. Tapi kita nggak perlu sebenarnya. Karena kita tahu 2 per 3 tambah 2 per 3 2 per 6 itu sama dengan 1 per 3. Atau 2 per 3 ini sama dengan 4 per 6 kan. Kalau kita jumlahin semuanya, mau kita jadiin 1 per 3, 2 per 3 tambah 1 per 3 kan 3 per 3 sama dengan 1. Lalu ditambah setengah. 1 setengah dikurangi 1, jawabannya adalah setengah. Sini 1 per 5 salah. 0,5 ini kan 1 per 2. Jadi betul. 1 setengah ini salah. 1 per 2 kan 1 setengah salah. Ini juga salah, jawabannya 0,5 atau 1 per 2. Oke, lanjut. Di sini 147. Di sini akar. Kita ingat lagi pelajaran SMA, cari akar. Cari akar itu kan kita ingat angka kuadrat murni, akar murni. Ada misalkan 16 kan 4 kali 4 9. Misalkan ada 9, ada 4, 9, 16, 25, 36, 49, 54 gitu ya. Jadi di sini kita lihat, di sini 147 kita bagi dengan angka yang paling dekat, angka paling kecil gitu dulu biar gampang. 147 kita bagi 2 nggak bisa, kita bagi 3. 147 dibagi 3 itu 49. Jadi
147 sama dengan 49 kali 3 akar 49 kali 3. 49 ini adalah kuadrat dari 7, jadi jawabannya 7. 3 ini nggak bisa dibagi lagi, jadi 7 akar 3 jawabannya teman-teman. 7 akar 3. Kita misalkan gini ya, ada akar 400 misalkan. Akar 400 ini cukup gampang juga sebenarnya kan. Kita berapa angka kuadrat murni yang bisa kita bagi dengan 400? Yang paling gampang itu 25 kan, karena kalau dibagi 36, dibagi 49 kan lebih susah. Bisa aja, tapi susah. Nanti kita masih banyak sisa-sisanya gitu. Kalau bagi 25 sama dengan 16. 25 kali 16 sama dengan 400. Jadi 25 ini sama dengan 5, 16 ini sama dengan 4, jadi kita kali sama dengan 20. Jadi 400 itu sama dengan akar 400 sama dengan akar 25 kali 16 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Sama juga misalkan gitu. Akar 400 ini kalau kita coba langsung aja bisa. 400 itu kan sama dengan 20 kali 20. 20 kali 20 udah langsung 20, ya kan? Kalau mencari akar kayak gitu. Oke, intinya teman-teman, soal hitung angka ini adalah soal-soal yang sebenarnya emang didesain bisa dijawab dengan cepat semua, nggak bakal rumit-rumit juga angkanya. Tergantung kita sejauh mana kita menguasai trik-trik menghitung cepat gitu. Kalau kita ngerasa kesulitan untuk satu soal, kita lewati dulu, kita cari yang gampang. Oke. Nanti gue lanjut untuk ngebahas soal-soal psikotes yang lain, misalkan kayak misalkan mungkin tes Kraepelin, tes koran, atau tes padanan kata, tes-tes lainnya gitu. Tes skolastika juga mungkin bakal gue bahas. Oke. Sekarang udah gitu aja triknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.